Perkenalkan, nama saya Mendy Bestari, kelas 12 IPS 4, absen 19. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, berkah dalam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati Ibu Arti selaku pembimbing Mapel Bahasa Indonesia, serta teman-temanku semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta berkat untuk kita semua, sehingga kita masih dapat menikmati anugerahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema adaptasi kebiasaan baru atau biasa disebut dengan new normal. Selama pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan demi mengurangi risiko terpaparnya virus COVID-19. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, tak lupa juga kita harus mengenakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan, serta menggunakan hand sanitizer. Kita harus selalu menaati kebijakan pemerintah yang telah menerapkan tatanan kebiasaan baru. Selama pandemi COVID-19 ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan demi mengurangi resiko terpaparnya virus COVID-19. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, tak lupa kita juga harus sering mencuci tangan, menggunakan masker saat berpergian, dan membawa hand sanitizer. Kita harus menaati kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah selama pandemi. Tapi sekarang pemerintah telah menerapkan tatanan kebiasaan hidup baru atau new normal. Ya, walaupun sudah normal baru, tapi kita tetap harus menaati protokol yang berlaku. COVID-19 ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, terutama di Indonesia. Namun, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dinilai tidak lagi efektif untuk mencegah COVID-19, karena masyarakat harus tetap produktif guna bertahan hidup. Presiden Joko Widodo menginstruksikan penerapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, menggantikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Adaptasi kebiasaan baru mulai dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan. Sebuah diksi pengganti new normal itu memang lebih mengena di pemikiran warga Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia lebih bisa mengikuti cara hidup dengan metode adaptasi kebiasaan baru yang dapat membangun produktivitas dan optimisme masyarakat. Disiplin masyarakat secara individu maupun kolektif dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru dan bersama-sama tolak serta lawan berita hoax seputar era adaptasi kebiasaan baru yang menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pada masa pandemi ini, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja
atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi resiko penularan. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya, agar new normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat, maka new normal dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru ini adalah agar kita dapat bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Apakah kita mau hidup terus dengan berbagai kendala dan masalah ekonomi? Tinggal di rumah terus? Pastinya kita tidak mau. Ingin kembali bisa bekerja, belajar, bersosialisasi, atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi kebiasaan baru yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cium tangan, bergelombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena itu dapat mendukung penularan COVID-19. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi kebiasaan baru dimanapun kita berada, baik di kantor, di rumah, di sekolah, dan juga di tempat-tempat umum. Kita diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Dengan demikian, kita bisa kembali bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru ini juga merupakan sebuah strategi pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Dengan tetap diterapkan rajin cuci tangan, menggunakan sabun, beretika ketika bersin atau batuk, selalu menggunakan sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari kontak secara langsung kepada orang sekitar. Selain itu, terapkan juga hidup sehat dengan memakan makanan yang cukup, bergizi, dan seimbang. Istirahat yang cukup sesuai anjuran dokter demi menghasilkan tubuh yang prima dan memiliki imunitas yang tinggi sehingga mampu melawan penyakit melalui antibodi yang mumpuni. Rajin berolahraga juga menjadi salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Hadirin yang saya hormati, inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Marilah kita menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.